Back with me again, Glenn Prasetya. Dan di hari ini di channel Glenn Prasetya masih syuting dari ruang tamu rumah gue karena kita semua lagi work from home. Semoga kalian semua juga lagi sedang sehat dan semoga video hari ini akan menginspirasi kalian. Oke, hari ini gue akan share based on my experience menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman banyak banget yang bertanya, Mas Glenn gimana sih caranya gue menjadi fotografer professional? Atau Mas Glenn gue kalau mau jadi fotografer startnya gimana? Atau gue harus beli kamera apa? Atau apa yang bagus buat gue? What should I do? So, hari ini gue akan share bagaimana menjadi seorang fotografer profesional. Disclaimer, semua ini adalah based on my experience. Gue udah lebih dari 13 tahun bekerja secara profesional di industri fotografi. Dan apa yang kalian lihat sekarang adalah perjuangan yang cukup lama. Semuanya nggak instan, semuanya butuh kerja keras, semua butuh usaha. Tapi hari ini gue mau coba breakdown menjadi kayak 5 step itu bagaimana untuk menjadi fotografer profesional. Semoga video ini juga bisa kasih kalian insights untuk berpikir, oke, what is the next step I should do kalau gue mau secara profesional menjadi fotografer. Yang mau gue bicarain hari ini bener-bener adalah profesi profesional sih ya guys. Jadi berbeda dengan orang yang cuman mau tujuannya adalah hobi atau kalian punya pekerjaan utama tapi on weekend kalian menggunakan passion kalian di fotografi dengan foto atau apa, bukan. Jadi hari ini memang orang yang mau serius menjadi seorang profesional fotografer, di mana itu artinya kalian menghasilkan uang dari fotografi, make living. Kayak gue, penghasilan utama gue adalah di fotografi. Dengan gue memotret itu gue dibayar dan gue bisa membayar my bills. So this is what I do as a professional photographer. Dan kebetulan saya adalah fotografer komersil. Saya motret untuk communicationnya brands, dalam arti komersil sebenarnya juga luas ya. Maksudnya kalian motret untuk brands untuk UKM atau local brand atau starter, new startup, itu akan berbeda dengan motret brand yang besar yang mungkin afiliasi dari luar negeri bukan di Indonesia atau mungkin brand udah besar. Jadi let's say like my clients is I'm shooting with clients like L'Oreal Indonesia, kemudian grupnya Unilever, mereka kan company besar gitu kan, dan berbagai brand-brand lain ya guys. Gue motret untuk mereka. Jadi memang dari awal sampai saat ini gue berbisnis dengan cara bekerja bisnis to bisnis untuk brand-brand besar tersebut. Jadi yang gue lakukan adalah motret buat iklan mereka, untuk billboard mereka, untuk print ad mereka, dan sekarang mungkin lebih ke arah digital juga lebih banyak. Tapi kliennya adalah klien yang besar tersebut. Jadi ini disclaimer duluan agar kalian mengerti background gue dan apa yang gue share hari ini. But anyhow, semoga gue bisa menjawab pertanyaan secara general bagaimana menjadi seorang fotografer profesional. Yang pertama adalah buy camera and lens. Itu udah pasti. Untuk menjadi seorang fotografer, pasti kamu butuh kamera dan kamu butuh lensa untuk memotret. Karena kalau enggak, kalian nggak bisa berkarya. Fotografer, mediumnya adalah kamera. Udah pasti, jadi kalian harus beli. Sebenarnya gue pernah share di video sebelumnya bagaimana sih kalau kalian mau milih kamera apa yang harus kalian beli. Buat gue pribadi, at least you buy one body sama one lens. Itu cukup untuk memulai. Tapi kameranya apa, I cannot mention specific brands. Tapi kalian bisa lihat video gue sebelumnya mengenai cara memilih kamera. What camera I should buy. Kalian lihat di situ, karena itu akan sangat dipengaruhi. Pertama, kalian mau menjadi fotografer seperti apa. Genre apa yang mau kalian kerjakan. Karena kalau gue boleh share sedikit, pada saat kalian mau menjadi fotografer, let's say jurnalisme, atau sports fotografi, atau moments, itu kalian akan membutuhkan kecepatan. Berbeda dengan halnya pada saat kalian mau menjadi fotografer landscape atau fotografer portraits atau street. Biasanya kalian nggak butuh kecepatan segitunya, tapi kalian akan lebih membutuhkan size atau megapixels. Nah dari situ, kamera yang harus kalian beli itu otomatis akan sedikit berbeda. Selain genre, kalian juga harus pikirkan lensanya, what lenses you should buy. Gue pernah cerita juga mengenai lensa. Kenapa tadi gue bilang kalian start dengan satu lensa? Karena menurut gue satu lensa cukup. Whether it's a fixed lens, whether it's a all-around lens, itu akan balik ke preferensi kalian dan karya kalian seperti apa yang kalian hasilkan sehingga kalian tahu kebutuhannya lensa seperti apa. Gue gak akan bisa jawab spesifik karena semua harus balik ke kebutuhan kalian masing-masing. Dan cobalah nonton video tersebut, pikirkanlah juga dengan budgetnya. Kalau di gear fotografi, based on my experience ya, harga itu ngaruh. Harga untuk gear ya, harga untuk kamera, harga untuk lensa itu emang ngaruh. Semakin mahal, emang kualitas yang diberikan akan semakin baik. Tapi itu salah satu elemen ya yang bikin karya kalian baik. Ada elemen lain yang itu menurut gue lebih penting, yaitu orang di balik lensa tersebut. Jadi siapa yang motret itu penting banget, karena secanggih-canggihnya dan semahal-mahalnya kamera atau lensa kalian beli, memang akan berikan kualitas yang bagus.
Tapi if you don't understand composition, if you don't understand konsep, kalian nggak bisa mengkomunikasikan apapun. Foto tersebut nggak mengkomunikasikan apapun. But anyhow, semua akan start dengan gear. Jadi brand pun juga macam-macam ya guys. Brand pun sangat bervariasi dan kalian bisa pilih based on your preference. Brand apa yang terbaik? Menurut gue brand semua bagus. Tergantung kalian comfortable menggunakan apa dan preferensinya ke arah mana. Nah, kalian bisa lihat video gue yang tadi gue share dan nanti kalian bisa mengerti apa yang gue maksud. But anyhow, you have to think also about the budget because you have to buy one body and one lens at least. Kalau kalian punya budget lagi, kalian bisa upgrade. Whether you start with upgrading lens, I always suggest untuk beli lensa duluan karena lensa akan sangat mempengaruhi karya kalian. Tapi body yang bagus itu juga penting. Jadi memang harus pintar nabung juga sih guys. Anyhow, perlu modal. Kalau kamera salah satunya adalah kamera dan lensa itu sendiri. Oke, ngomong-ngomong tentang kamera dan lensa yang mahal itu sendiri, sebenarnya ada hal lain yang bisa gue share adalah kenapa sih tadi gue kok bilang cuma satu lensa, satu body aja cukup. Nantinya kalau kalian punya uang, kalian bisa nabung. Nah, gimana kalau bisnis gue di fotografi lama nih, gue nggak cuan-cuan nih gitu, kayak nggak bisa nih gue invest beli lensa baru lagi. Jangan sedih, ada yang namanya rental fotografi. Jadi kenapa gue nggak suggest kalian untuk kalian untuk memulai bisnis harus punya kamera dan studio? No, karena studio pun bisa dirental, asisten pun bisa dirental, tripod kalian nggak punya tripod, kalian bisa rental. Lensa kalian cuma punya satu, sementara kebutuhan layoutnya mungkin berbeda, kalian bisa rental lensa yang lain dan itu harganya cukup affordable, bisa kalian bebankan ke klien kalian. Dalam arti pada saat kalian nge-quote, kalian harus pikirkan equipment apa yang kalian butuhkan dan itu bukan harga beli tapi harga sewa. Itu akan jatuh lebih affordable untuk kalian jualan dan untuk kalian untuk menghasilkan profit lebih besar juga. Tips selanjutnya adalah set your goal. Ini sangat penting untuk kalian memulai dengan ngeset kalian mau jadi apa atau targetnya kapan. Fotografi sendiri genrenya sangat banyak guys. Jadi ada yang food, ada yang suka portrait, kayak gue portrait, gue lebih banyak portrait model. Dan untuk bisnisnya gue lari ke arah commercial fotografi. Ada juga yang mungkin portrait landscape, dan landscape itu juga menghasilkan uang loh guys, punya klien juga. Ada juga yang mungkin journalism, melakukan wedding atau mungkin memang jurnalis. Kemudian masih banyak genre-genre lain di luar sana. Kalian harus mencari tahu dan kalian harus tahu passion kalian ke arah mana. Let's say you said like, oke, gue baru start fotografi dan gue kepingin tahu gue suka di mana, gue nggak ngerti mas klien gue mau apa aja suka nih gitu kan. Itu sangat wajar kalau kalian baru start. Kalian pasti akan suka ngeliat gambar bokeh, suka ngeliat komposisi, suka anak di rumah difoto, suka hasilnya. Terus kemudian istri masak makanan difoto, suka, food juga suka. It's okay. Tapi kalau kalian ingin menjadi profesional, kalian harus berpikir begini. Fotografi ini harus bisa menghidupi kalian dan untuk itu ada baiknya kalian fokus diruncingin di satu genre saja atau di satu bisnis. Let's say ini kalian kepingin mencoba berbagai genre, kalian coba, let's say kalian kasih waktu mungkin 4 bulan atau 6 bulan. Selama 4 atau 6 bulan itu kalian mencoba semua genre sampai kalian menemukan kalian paling comfort di mana atau kalian paling suka, passionate di mana, dan kalian berpikir bahwa gue bisa berbisnis di sini. Jadi cobalah semua. Hari ini kalian memotret food, minggu depan kalian memotret portrait, minggu depannya lagi kalian foto hunting keluar sana, motret sport mungkin, kemudian besoknya lagi mencoba foto produk. Why not? Cobalah, kasih kalian waktu, diri kalian waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, whatever. The goal is yours, the target is yours. You set your own time karena kalian yang tahu. Belum lagi kalau mungkin kalian start dengan masih bekerja di suatu company. Maksudnya gini, pada saat kalian start, kalian nggak tahu kan, maksudnya kayak gimana cara gue menghasilkan uang. Anyhow, gue baru mulai, competition di luar sana sangat banyak dan gue harus belajar. Mungkin kalian masih bekerja untuk perusahaan dan on weekend you're doing your passion in photography. Why not? Tapi kalian tetap harus punya set. Seperti yang gue bilang tadi, 6 bulan it's quite long. Kalian masih menghasilkan uang setiap bulannya dari pekerjaan utama kalian. Dan on weekend, Sabtu dan Minggu mungkin kalian bisa mengeksplor passion kalian di fotografi dan di situ build your portfolio and learning process sehingga kalian bisa berkarya dan kalian tahu hati gue ada di mana. Itu tetap di setting goalnya karena kita akan masuk ke step yang berikutnya. Nggak usah khawatir sama kegagalan karena trust me, gue juga mengalami namanya kegagalan. Jatuh bangun itu sangat wajar, trial and error itu sangat wajar. Apalagi motret, kok hasilnya jelek, nggak apa-apa, besok coba lagi motret lagi. Anyhow sekarang kalian motret dengan digital juga kan, gitu. Jadi sama halnya juga membangun bisnis, nggak apa-apa, tapi semuanya perlu perhitungan. That's why I told you to set your goal karena ada target, ada perhitungan kayak berapa lama gue harus ngelakuin ini, berapa lama gue harus melakukan marketing, what kind of marketing that should I do. Setelah gue melakukan marketing ini,
kalian datang apa tidak, itu semua ada. Nah itu nanti Business Insights nanti akan bisa kalian pelajarin lagi dari berbagai resources yang berbeda. Oke, setelah setting your goal, tentunya kalian harus mau learning and gathering knowledge. Jadi ini tips selanjutnya, kalian harus bisa gaining your skill in photography. Dan kalian bisa belajar dengan berbagai resources yang menurut saya sekarang lebih gampang dibandingkan saya dulu. Kayak saya dulu, istilahnya kayak digital, baru mulai, dan pada saat gue belajar dulu, komunitas tuh gue cuma bisa ketemuin di photographer.net dan DeviantArt. Jadi dulu cuma media di situ untuk melihat karya sesama fotografer lokal gitu loh. Tapi pada saat itu, kalian juga harus ingat, fotografi itu mendunia, bukan cuma di Indonesia saja. Jadi, kalian bisa melihat referensi dengan fotografer luar. Dan tajamkanlah genre yang kalian mau. Seperti misalnya gue fotografer fashion, gue sangat suka majalah fashion. Jadi yang menginspirasi gue salah satu adalah melihat majalah fashion pada saat itu. Gue lihat dong yang ngisi majalah itu siapa, nama-namanya siapa. Gue cari karyanya, gue lihat backgroundnya mereka terinspirasi dari fotografer siapa. Jadi kita lihat resourcesnya. Sama halnya dengan fotografer fashion itu sendiri, majalah-majalah fashion yang lokal tadi, fashion itu kan mendunia juga ya. Jadi nggak cuma ada di Indonesia. Jadi gue ngeliat dong, fashion tuh asalnya dari mana? Oh, fashion itu asalnya dari Paris, New York, Milan, let's say kayak gitu ya. Pada saat itu gue langsung akan melihat apa yang happening secara mendunia di industri fashion. Oh, majalah Vogue. Resourcesnya itu, jadi kita trespassing. Instead of lu cuma ngeliatin fotografer lokal, terinspirasi fotografer lokal, ada baiknya lu terinspirasi sama yang di luar sana, asal muasal dari mana. Dan pada saat itu gue mempelajari history of fashion, gue tahu fotografer fashion yang awal-awal dulu siapa, karyanya seperti apa, dan bayangin guys, pada saat gue ngeliat itu amazing sekali karena mereka memotret belum zamannya Photoshop seperti kita sekarang. Mereka bisa meng-capture siluet perempuan dengan sempurna tanpa adanya Photoshop, misalnya seperti itu. Nah itu menginspirasi, bikin gue pingin berkarya yang bagus meskipun mentah aja harus bagus. Nah itu salah satu yang bisa menginspirasi ke gue. Kemudian gue juga mempelajari fotografer luar itu dari Eropa, dari US, dari Asia, siapa yang terkenal. Dari situ itu akan memberi gue style. Kayak, oh gue suka style yang ini, gue suka style yang itu. Itu akan menginfluence kita dalam berkarya. Pada saat kita bisa belajar, karya kita akan semakin berkembang. Dan sarana belajar saat ini itu banyak banget, nggak kayak gue dulu. Kebetulan gue nggak berasal dari keluarga yang mampu, yang gue bisa sekolah di luar negeri. Otomatis kalau lu sekolah negeri, pergaulan lu berbeda, influence lu pasti berbeda. Kayak mungkin dulu gue nggak tahu fotografer A, karena gue cuma taunya di Indonesia nggak tahu yang gini-gini aja gitu, misalnya seperti itu. Tapi pada saat lu belajar di luar negeri, otomatis influence lu berbeda. Tapi zaman sekarang kan beda, internet gampang, platform media sosial juga banyak sekali. Kalian bisa mendapatkan resources dari manapun. Carilah resources yang benar, dan seperti yang gue bilang, runcingkan genre yang kalian kerjakan. Dengan cara seperti itu, kalian itu akan keep gaining, dan di situ kalian akan bisa belajar. Dan pada saat kalian gaining knowledge, kalian juga harus melakukan trial and error. Jadi mungkin kalau teman-teman suka foto hunting, di situ kan kalian bisa belajar, ketemu komunitas sesama teman-teman fotografi. Kebetulan gue bukan orang foto hunting sih dulunya. Gue selalu membuat sesi gue sendiri. Yang gue lakukan adalah gue menciptakan konsep gue sendiri, bekerja sama dengan teman-teman yang sama-sama mencari portfolio. Jadi gue bekerja dengan model yang masih pemula, gue bekerja dengan makeup artist yang masih pemula, dan bahkan stylist yang masih pemula. Di situ lu butuh portfolio, gue butuh portfolio juga. Ya udah kita bikin bareng gitu. Jadi kita nggak perlu harus bayar siapapun, tapi kita bisa berkarya. Jadi ketemunya yang seimbang. Kalau pada saat itu gue langsung udah kepengen motret model senior, sementara gue adalah orang baru belajar, portfolio gue adalah portfolio anak belajar, otomatis orang nggak mau nerima. Tapi pada saat gue ketemu sama model yang baru, aspiring models yang baru mau memulai karirnya, dia akan butuh portfolio. Otomatis kalian bisa bekerja dan menghasilkan suatu karya. Di situ gue mencoba dan saling belajar. Ketemu teman makeup artist, gue nanya, kalau makeup seperti ini hasilnya apa? That's why gue sampai specialize di beauty, karena gue banyak belajar sama teman-teman makeup artist juga. Banyak mengulik, banyak mengeksplor rasanya. Oh kalau glossy seperti ini di foto banyak pantulannya. Kalau matte itu ternyata enggak, efeknya begini, tekstur akan lebih kelihatan. Itu semua ngaruh, dan itu terjadi nggak cuma dalam semalam, tapi melakukan beratus-ratus foto. Belajar online pun juga banyak. Kelas-kelas digital, kelas-kelas online, webinar, dan lain sebagainya. Kalian bisa belajar dengan fotografer lokal. Kalian bisa belajar dengan master kelasnya fotografer top di luar negeri sana. Dan secara cost otomatis lebih murah karena kita nggak harus terbang ke sana. Optionsnya banyak banget guys. Belum lagi YouTube yang free seperti yang gue bagikan saat ini. Dari situ kalian udah pasti bisa belajar. Jadi resourcesnya banyak banget, dan kalian harus mau gaining knowledge atau gaining pengetahuan di fotografi ini, karena nantinya memang skill kalian yang harus dijual.
Oke, step keempat adalah understand the business. Pada saat kalian udah set goal-nya dan kalian meruncingkan genre kalian, meruncingkan ilmunya juga, kalian harus tahu bisnisnya. Karena seperti yang kita bilang, kita mau menjadi fotografer profesional, di sini kita bekerja, bukan bersenang-senang. Syukur-syukur pada saat kita mengerjakannya kita senang karena kita melakukan passion kita melakukan hal yang kita suka. But anyhow, you have to be professionals when you work. Karena akan ada klien yang punya ekspektasi dan klien inilah yang akan membayar kita. This is how you pay your bills. So you have to understand your business. Pada saat kalian mau menjadi food photographer misalnya, gimana sih mulainya? Oke, after you gain your portfolio, kalian harus tahu karya kalian bisa dijual kemana. Let's say ke food, siapa yang bisa bayar food photography ini? Oh, restoran. Mungkin bisa start dengan teman-teman dulu, mungkin. Kemudian kalian bisa cari tahu di luar sana rate harga di luar sana banyak. Misalnya kalian mau menjadi fotografer food, mungkin kalian lihat industrinya food ini siapa? Mungkin kalian datang ke Ismaya Group atau kalian datang ke Boga Group, di mana kalian kalau ke mall makan, restoran banyak banget. Itu ada grup yang menghandle, ada marketing yang menghandle, dan mereka lah yang hire fotografer. Nah, kalian harus tahu bisnis itu seperti itu. Berarti gue masuknya adalah lewat si marketing ini. Nah, dari situ kalian harus cari tahu connection-nya. Teman ke teman, atau kalian memang bertanya, atau kalian send email ke mereka mempertanyakan, oh, gimana caranya gue mau menawarkan jasa fotografi gue, atau kirim portfolio kalian ke bagian marketing. Di situ kalian akan mendapatkan kerjaannya start dengan seperti itu. Begitu pula dengan genre-genre yang lain. Misalnya kalian mau menjadi landscape photographer. Gimana cara gue menghasilkan uangnya? Kalian harus cari tahu gimana cara menghasilkan uangnya. Yang beli landscape fotografi itu biasanya mungkin company-company untuk kalender mereka, atau mungkin stock image. Kalian bisa jual itu di digital. Berapa mereka bisa bayar kamu di digital? Berapa si company bisa bayar kamu untuk, let's say, beli untuk kalender 2021. Gue butuh stock image, pemandangan yang stylenya tertentu ini gitu misalnya. Dari situ kamu akan berangkat motret dan bisa menjual karya kamu ke mereka. If you want to do wedding, how to do the marketing and everything, kamu harus tahu. Nggak cuman marketingnya, tapi juga teamworknya. Karena memang kita kerja nggak sendirian. Kecuali kayak genre fotografer yang jual jurnalisme, biasanya bisa kerja sendirian. Atau jual stock image, mungkin juga bisa kerja sendirian. Maksudnya kayak timnya lebih minimalis. To understand your business, kalian akan tahu tim apa aja yang kalian butuhkan. Berapa banyak orang yang butuhkan. Gue saat ini punya karyawan 9 orang di kantor gue yang menjalankan industri fotografi, bisnis fotografi di Studio 47. Tapi gue nggak start dengan itu semua, gue start sendirian. Jadi pada saat itu, sebenarnya nggak benar sendirian sih, gue pernah terjoin di asosiasi fotografi namanya The Loop. Itu under salah satu fotografer senior di komersil namanya Sen Nugroho. Gue 2 tahun 6 bulan kerja under mereka. Jadi ada produser yang handle, kemudian di situ ada asisten fotografer yang bisa gue hire juga. Kadang-kadang sewa asisten juga. Kemudian tadinya sendiri single fighting, terus dibantu orang-orang freelance itu, sampai akhirnya gue merasa kayak gue butuh 1 orang personal assistant deh untuk bantuin gue handle equipment fotografi gue, kemudian filing file, emailing to clients, file-file fotografinya, gue hire asisten. Kemudian setelah itu gue dari dulu gue keluar karena memang company-nya bubar. Gue mulai membangun studio gue sendiri. Bangun studio kecil, start dengan punya 1 asisten aja. Di situ gue merasa kayak oke, kalau gue bangun studio gue sendiri, berarti gue handle klien gue sendiri. Tadinya produser adalah dari The Loop tadi, tapi sekarang gue harus punya produser gue sendiri. Tapi nggak langsung, tadinya gue handle sendiri. Klien datang ke gue yang bikin harga, gue yang mikirin servisnya untuk fotografer besok gimana, model gue makannya apa, atau klien gue makannya apa, gue mikirin itu semua sendiri, dibantu oleh asisten yang cuma 1 doang. Sementara asistennya juga sibuk menyiapkan barang fotografinya, filingnya, gitu. Jadi semuanya dihandle dengan sendirian sampai gue merasa kayaknya gue butuh 1 orang lagi deh. Nah, di situ gue baru mulai cari orang untuk menjadi produser. Start dengan teman sampai akhirnya gue buka lowongan. Itu berkembang secara natural karena I was in the business gitu. Jadi kayak I put my feet wet gitu loh. Jadi kayak bikin kaki gue basah sendiri di situ. Jadi oh iya, gue tahu apa yang gue butuhkan kalau kayak begini. Jadi itu semua berkembang secara natural dan perlahan-lahan. Begitu pula pada saat kalian memulai bisnis, kalian bisa cari tahu itu semua. Kalian bisa sharing sama teman-teman yang mungkin udah senior atau ya resources seperti ini.
to understand the business, you have to understand the budget juga, gimana cara jualannya, gimana cara marketingnya. Let's say kayak kamu di wedding, berarti kayak jualannya mostly adalah mouth to mouth dan mungkin pameran wedding. Pameran wedding mana yang paling jualan atau sesuai target market kamu? Nah itu juga penting. Jadi nggak sembarangan. Jadi at least pada saat lo bikin pameran, kamu harus keluar budget kan. Jadi kamu nggak buang budgetmu sia-sia atau percuma, tapi sesuai berhasil guna atau sesuai target market kamu. Jadi you have to understand the business. Sama seperti sekarang saya, ini makin berkembang. Yang tadinya gue cuma mikirin kreativitas, udah ada produser yang bantu, udah ada admin yang bantu, sampai akhirnya gue harus mengerti perpajakan. Karena sebelumnya gue sempat ditipu di perpajakan. Jadi pada akhirnya gue harus belajar dan mengerti perpajakan. Sampai akhirnya saya bisa nge-brief tim saya dengan lebih baik dengan cara seperti itu. Sama halnya dengan client service dan lain sebagainya. It's very complicated. Kemudian penyediaan barang, penyediaan alat, itu gue harus pikirkan bahwa barang elektronik itu akan berkembang terus, belum lagi rusak dan lain sebagainya, itu wajar. Jadi saya harus memperkirakan apakah setiap tahun gue harus punya budget. Budgeting pun dipikirkan secara bisnis. Jadi yang tadinya gue berpikir, gue seniman, yang penting gue motret, gue cuma mikirin kreatifnya. Ternyata nggak gitu. Gue harus mikirin bisnisnya dan gue harus, dan ternyata tuh kayak berkembang dan gue happy sih. I'm happy doing this. Jadi understand the business. Kalaupun memang kalian adalah seseorang yang sangat nyentrik dan seniman banget, you can hire someone to do the business. Tapi at least you know that you're sharing the business with that her or him. Jadi memang akan ada konsekuensi yang berbeda-beda di setiap orang dan gak ada salah, gak ada yang benar. Semua akan balik ke nyamannya kalian seperti apa. But understanding the business is very important. Yang terakhir, ini adalah my final tips mungkin ya untuk menjadi seorang fotografer profesional adalah you have to keep evolving. Keep evolving itu terus berubah karena industrinya di dunia itu nggak stay gini aja. Semuanya terus berputar, semuanya terus berkembang. Yang tadinya motret itu pakai film, sekarang udah jadi digital. Tadinya kita harus cuci cetak dan mengeluarkan biaya yang banyak untuk setiap kita berkarya. Sekarang udah jadi digital, dengan mudahnya kalian motret, sebanyak-banyak kalian motret, kalian bisa lakukan itu. Otomatis itu berubah, otomatis menggunakan kameranya juga berubah. Teknologi berkembang terus, gear-nya, gadgetnya semua berkembang terus. Begitupun style fotografi, menurut gue meskipun semua itu berputar ya, tapi ada perkembangan. Kayak apa yang lagi tren zaman sekarang. Kita nggak mau foto kita dianggap kayak stylenya dia tua banget deh, kayaknya udah nggak up to date. Pada saat terjadi akan susah kita menjual karya kita, karena kita harus mampu beradaptasi. Gue nggak ngomong kita nggak punya style, gue berubah aja ngikutin zaman. Bukan. Berubah mengikuti zaman itu bagus, tapi you have to keep your style. Kayak gue ngelihat foto gue 10 tahun yang lalu sama foto gue sekarang itu berbeda otomatis karena ngikutin perkembangan zaman, ngikutin kemauan klien. Karena anyhow balik lagi, I'm a professional photographer, I work for commercial and client pays my bills, istilahnya seperti itu. Jadi gue ngikutin apa yang dibutuhkan oleh klien juga. Kayak tadinya mungkin gue suka foto yang shadow dramatic, tapi klien gue mau jualan yang komersil. Pada saat gue pikir dia terlalu high end, terlalu fierce, terlalu dramatic, mereka akan pikir produk mereka mahal. Sementara mereka jualannya di Indomaret, Hypermart, yang siapapun, kalangan apapun bisa beli. Otomatis gue harus adjust dong style fotonya. Nah, sama halnya dengan teknologi, sama halnya dengan style dan semuanya. Bahkan sampai cara kita berbisnis pun. Kalau gue boleh cerita dikit, zaman dulu pada saat gue memulai karir gue banyak memotret untuk billboard. Billboard tuh satu hari motret tuh paling cuma 2-4 frame lah maksimum. Itu udah cukup. Dan memang sangat detail, sangat banyak. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, orang itu udah nggak beriklan cuma di billboard aja. Kamu di jalanan raya, lagi macet. Zaman dulu, kamu harus bisa lihat billboard. Dan dulu itu punya formula kayak billboard itu kopinya harus bisa kebaca dalam waktu 7 detik lah. Karena itu waktunya orang ngebaca billboard. Zaman sekarang udah beda. Pada saat kamu macet di jalan, kamu nggak ngeliat billboard yang ada di jalan itu karena kamu macet. Tapi kamu nunduk ke bawah, kamu lihat handphonemu. Nah, jadinya platformnya berubah menjadi digital. Itu mempengaruhi pada saat saya berbisnis juga. Klien saya udah nggak butuh sehari cuma motret 2 frame atau 4 frame. Klien gue butuh frame yang lebih banyak karena gue butuh buat digital juga. Otomatis style berbisnisnya, cara kita nge-chart, cara kita bikin red card dan sebagainya, itu berubah. Harus bisa di-adapt. Kalau enggak, kita cuma akan kalah sama yang terus bermunculan. Generasi muda itu terus bermunculan dan gue nggak pernah nganggap mereka saingan, tapi itu memeriahkan industrinya sih menurut gue. Selama perkembangannya sehat ya, dalam arti nggak jatuh-jatuhan harga. Karena problem yang gue hadapin sekarang adalah anak muda yang mau muncul di industrinya, mau masuk ke industrinya, dibayar berapapun, murah pun nggak apa-apa, bahkan kadang-kadang gratis nggak apa-apa. Yang penting gue masuk industrinya. Nah itu yang menghancurkan industri sebenarnya.
Jadi gue nggak pernah nganggap mereka kompetitor karena menurut gue semua orang punya rezekinya sendiri-sendiri, semua orang punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Dan pada saat mereka berpikir, oh Glenn udah nggak ngerjain ini, oh ya jangan salah, gue juga berevolving, gue menjadi sesuatu yang lain. Cara gue making money mungkin sedikit berbeda, berubah dari yang sebelumnya, because I won't stay in one side, karena gue pun juga akan terus berevolusi. Begitu pula dengan kalian, you have to keep evolving in the industry. That's all from me for today. Jadi semoga apa yang gue share barusan menginspirasi kalian. Sekilas gue akan recap gimana caranya jadi fotografer profesional. Yang pertama adalah kalian harus beli kamera dan lensa minimal 1. Sisa-sisanya kalian bisa kembangkan. Kemudian second, set your goal. This is important. Kalian harus punya target. Kalau kalian nggak punya target, kalian nggak giat, kalian nggak akan jadi apa-apa. Percaya gue. Yang ketiga, kalian harus learning lagi. Mengasah skill, memperbanyak ilmu. Jadi pada saat kalian berbisnis nanti, itu akan lebih mudah menjual skill fotografi kalian. Keempat adalah understand the business, dalam arti pada saat lu mau menjadi fotografer professionals, menghasilkan uang dari fotografi itu nggak cuman yang tahu cuman motret aja, tapi gimana menjalankan bisnisnya. Apa yang cocok, marketing apa yang cocok untuk kalian, tim apa yang kalian butuhkan, itu semua akan mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah keep evolving, jadi jangan cuman menjadi tua, tapi teruslah mengikuti perkembangan zaman karena semuanya ini terus berkembang. Oke, I hope that's all. Boleh menjawab pertanyaan kalian, dan kalau kalian masih punya suggestion lain mungkin yang belum kepikiran di gue, kalian bisa komen di bawah. Don't forget to like and subscribe di YouTube channel karena setiap minggunya akan ada video baru. Thank you guys, bye.